Terima kasih para penonton, masih kerasan ya di depan Dama TV ya. Tadi dari kacamata seorang dalang dengan argumentasi cerita-cerita pewayangan yang jauh-jauh sudah digambarkan oleh dunia pewayangan. Nanti akan diteruskan lagi, tapi saya akan mencoba berubah ke sebelah kanannya, yaitu Mas Juardi ini yang seniman ludruk. Nah, kalau pewayangan tadi udah jelas Mas Juardi. Iya. Kalau ludruk apa kira-kira masih menyentuh budaya-budaya tradisional atau tidak? Ini karakteristiknya dulu. Nek wayang itu ya, begitu digelar hanya satu orang cerita udah utuh udah. Mulai dari awal sampai akhir udah bisa. Tapi kalau ludruk itu pemainnya satu orang nggak bisa Ki. Kira ya. Jadi ludruk itu ibaratnya kolektif kolegial ya. Jadi beberapa orang nyambut gawe bareng baru tercipta sebuah cerita. Nah ini ludruk ini ya kita pemain ludruk yang jelas prihatin dulu lah. Prihatin dulu. Kalau wayang kulit sampai hari ini masih banyak penggemar. Kenapa meskipun nggak tampil di panggung gitu, YouTube masih banyak tuh. Apalagi Kak Ardi ini kan saya penggemar betul tuh. Orangnya masih muda, wah energik ya, ganteng misalnya itu ya. Kita ya kepengen sih masa muda saya nggak seperti beliau ya. Ludruk ini kan media ya. Dulu ketika saya masih muda, ludruk ini ketika bermain di panggung tuh membawa misi. Kadang-kadang misinya pembangunan gitu. Jadi usumopo ludruk itu ya kidungannya itu. Misalkan KB gitu. Yang dikidungkan tuh mesti soal KB misalkan ya. Sing nonton bengi iki tak dongakno akeh rezekine, sing gak nonton tak dongakno anake kan gitu ya. Mulane aja turu sore ya. Nah, terakhirnya mesti melok keluarga berencana itu dan sebagainya. Nah, hari itu jadi zaman-zaman itu pemain-pemain ludruk itu begitu eksis. Sampai pun yang namanya pemain ludruk ini mohon maaf ya, males cari pekerjaan lain. Iya, job itu banyak itu, jadi kena dijaga. No. Tapi hari ini kita ya sampai pada satu zaman yang namanya kejenuhan. Di mana pemain-pemain ludruknya sudah banyak nggak ada, apalagi peminatnya. Jadi ketika hari ini ada ludruk yang main arek nom-nom sudah nggak berpatokan pada ludruk asli. Jadi kadang-kadang ludruk itu sudah digarap sedemikian rupa sehingga anak muda, anak-anak kita yang masih remaja, ini bingung saja nih ludruk iki ya apa sih gitu. Padahal ludruk kan jelas, ludruk itu punya format tersendiri. Saat durunge main itu apa dulu, ya apa giro dulu. Setelah itu ada bedaya, ngeremo, baru lawak, masuklah cerita gitu. Nah hari ini kan kadang-kadang dibingungkan. Wis bedayane gak ono, mari ngeremo moro-moro tampil ludruk. Ya kita prihatin Ki. Padahal fungsi ludruk ini sangat diperlukan karena apa? Ya budaya yang membawa misi ini. Yang kami muliakan, fungsi ludruk dan media-media kesenian masih sangat dibutuhkan lah. Saya sekarang akan ke anak negeri. Namanya aja anak negeri, artinya generasi muda itu harus berpikir tentang kontinuitas kesenian-kesenian yang berdampak budaya secara nasional lah. Mas Ardi, Mas Doni, ini kalau menurut penjenengan dampak ini sebenarnya yang keliru itu siapa? Yang mempolitisir corona atau corona itu sendiri yang membuat kita seperti ini? Lalu beneran punya data apa enggak? Yang real ya, jangan data buat. Karena Hollywood itu pabrik film. Ya itu bisa membuat supaya wong sak donya wedi karo corona digawe film ngene. Nah, datanya bagaimana? Ya, jadi intinya untuk berbicara pandemi Covid ini 19 saya anggap ruwet ya. Ruwetnya kenapa? Semua dari elemen masyarakat, khususnya para pelaku budaya, seni, bahkan teman-teman saya musik ya, sampai detik ini hampir 4-5 bulan ini tidak ada aktivitas ya. Tidak ada job. Tidak ada job, sebenarnya banyak job, tapi ada sekat ya. Sekatnya dengan pandemi ini ya, apapun bentuknya, dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan gugus Covid sendiri juga memberikan semacam himbauan yang sangat keras. Ini yang paling digarisbawahi adalah dari dari medsos atau media sosial yang selama ini ada berita-berita yang kiranya sangat mencekam, dan juga nggak ada yang namanya berita-berita tentang Covid ini sampai reda. Selalu memberikan dampak-dampak Covid ini sangat menular, dan juga pemerintah sendiri sampai
dari kepolisian sendiri ada didirikannya kampung tangguh, ada semacam rapid test. Ini menurut saya dengan beberapa edukasi ini memberikan masyarakat ya untuk berdisiplin diri ya. Ini yang sangat miris buat adik-adik saya, terutama yang sekolah ini Romo ya, sampai sekarang pun belum bisa masuk sekolah, bahkan pakai daring ya. Daring itu dalam artian tentang sekolah ini dipakai visual, ini nggak ada rasa komunikasi yang pas ya, mungkin hanya beberapa kelompok. Akhirnya jarak komunikasi dan kedekatan, rasa kasih sayang antara guru dengan anak sangat terbatas. Ini benar-benar jahat, sangat jahat pandemi COVID ini. Ini yang paling saya sarankan kepada masyarakat, adik-adik saya. Kita harus mempunyai kedisiplinan diri dan juga ini yang penting juga harus bergembira. Bergembira itu apa sih? Ya kita jangan sampai imun kita menurun. Yang kemarin disampaikan rekan-rekan budayawan, ayo kita bikin musik suara dengan getaran-getaran itu pasti akan memberikan energi yang sangat positif. Saya yakin untuk pandemi COVID ini dengan kita melalui protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan juga disemprot itu hanya sebatas fisik ya, tapi yang paling dalam yaitu energi. Sampean non sewu, sampean pernah meneliti Pak ndak? Dana untuk COVID itu besar Pak ndak? Nah, ini yang paling pertanyaan Romo yang paling besar. Selama ini saya sering di medsos menanyakan anggaran dana COVID ini larinya kemana? Selama ini pernah nggak pemerintah memberikan transparansi? Kita nggak usah mulu di daerah Kota Malang sendiri. Berapa anggaran yang sudah dikucurkan untuk pandemi COVID ini? Khusus untuk di bidang kesehatan, baik itu pengadaan APD, pengadaan alat peraga yang lainnya untuk edukasi, sampai sekarang belum ada dipublikasikan. Ini ada apa? Saya berharap untuk legislatif atau wakil rakyat harus sinergi lah dengan. Salah satunya itu antara lain begini, yang saya malah khawatir, ini otak saya berpikir. Setiap saya tadi itu masuk mau ngedangi anak saya di Perbatas Jinggas itu, dites batuk saya itu sampai 3 kali, ya toh. Kesimpulannya apa? Itu kan listrik ya. Listrik kena ini saraf simpul saraf tuh kalau sampai mati kena itu loh kan kita malah celaka. Nah, sing mateni iki corona apa menungso? ini bener Romo yang disampaikan Romo untuk tes suhu sebenarnya bukan dari kepala ya, dari kaki atau mungkin organ lain sebenarnya kan bisa. Inilah saya kepingin dari pemerintah khususnya yang membidani, baik itu dari gugus COVID dan juga dinas terkait, dinas kesehatan memberikan edukasi. Masa dari ini kan yang termogan itu sampai ke kepala itu apa nggak ada efeknya? Betul. Saya kira ini saraf-saraf. Seharusnya untuk termogan sendiri kan untuk suhu, mungkin di tangan atau di mungkin tempat-tempat lain lah. Kalau di kepala ini kan kita lihat ada ultravioletnya. Nanti kalau pengaruh ke saraf-saraf, nah ini siapa yang bertanggung jawab? Mohon untuk pemerintah memberikan edukasi tentang protokol kesehatan yang benar dan pas, gampang diterima masyarakat. Jangan sampai kayak semacam ini yang paling miris saya. Saya amati beberapa ada pos-pos tentang kesehatan ya, atau kampung tangguh. Jangan cuma sehari aja dibikin gini di live sama media, besoknya sudah nggak ada lagi. Itu apa itu? Saya kira itu yang perlu kita koreksi kepada masyarakat semuanya. Jangan hanya spontanitas. Kalau kepingin tangguh bener. Jangan tangguh cuma hanya sekali aja. Itulah yang saya harapkan. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Ini semuanya sebenarnya mencerdaskan otak kita, mencerdaskan pikiran kita. Semua warga negara itu punya hak dan kewajiban, ya. Kewajibannya adalah memenuhi apa yang sudah dikeluarkan oleh negara ini, termasuk pajak, termasuk sopan santun lalu lintas dan sebagainya.
hiruk pikuk yang melanggar perdana, pidata dan lain sebagainya. Tapi satu sisi kita juga punya hak untuk menuntut kita sebagai manusia yang sejati. Saya pakai istilah manusia yang sejati. Manusia yang sejati itu pasti mempunyai 3 komponen. Angan-angan, pikiran, rasa ya. Nah, kalau politik ini diatur dengan pikiran rusak. Saya pernah menjadi anggota DPR, MPR, pernah menjadi ini. Saya pulang dari Senayan gara-gara banyak negara kita banyak diatur oleh karya-karya pikiran. Ya, kalau pikiran sehat gak apa-apa. Umumnya pergi ke sana tuh rankingnya itu pakai apa? Ya pakai zaman situasi kapitalistis ya. Mesti pakai fulus gitu loh ya. Jadi mulai mesti golek pulian ya. Itu maaf ini saya terpaksa kritik dan terima kasih kepada Dhamma TV yang memberi kelonggaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya betul. Lain Dhamma TV gak ada yang berani seperti ini. Dan Dhamma TV tidak takut karena apa benar ya toh. Saya itu mengutarakan kebenaran. Ya saya itu KTP saya itu Islam ya sunat apa dulu. Tapi hati saya itu Buddha. Hidup sehari-hari itu Hindu. Karena apa? Buddha itu budi pekerti harus baik ya, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar. Nah, benar itu akan menjadi real di dalam lapangan kalau kita akrab dengan semesta alam ya itu. Ini kalau Pak Dalang sudah panganannya medina gitu lah. Bicara tentang akrab dengan semesta alam ini. Ki Adi itu kalau di dalam pewayangan itu banyak digambarkan di mana ya akrab dengan alam ini. Begini Romo Jati, kalau di wayang itu ada ajaran namanya Hasta Brata. Hasta Brata itu pada intinya alam semesta itu ada sebelum manusia itu lahir. Betul. Jadi kamu kalau mau belajar ikhlas itu lihatlah bumi. Mau dipakai apa saja, dipanam, dicangkul, yes, diupokoro model piye wae, Ibu Pertiwi itu selalu memberikan kebaikan. Ditanam tumbuh untuk kehidupan, air keluar dari bumi, kemudian bersifat suci dan menyucikan. Manusia hidup setelah jadi bangkai masuk ke bumi. Orang makan dari bumi, kotorannya dikembalikan ke bumi. Belajar ikhlas dari bumi. Kemudian kalau belajar tertib, disiplin kepada siapa? Kepada matahari. Matahari itu adalah lambang disiplin, lambang pengayoman, lambang kegagahan, lambang keberanian. Tidak pernah ada matahari karipan, tidak pernah. Dia muncul di pagi hari, pasti tenggelam di sore hari. Itu mulai zaman bahula dulu sampai zaman akhir zaman nanti ya seperti itu. Tidak pernah ingkar janji ya. Tidak pernah ingkar janji. Kemudian udara itu selalu menempati ruangan yang kosong dan sebagainya. Itu semesta seperti itu. Jadi kalau mau belajar jujur, mau belajar takdim atau patuh kepada Tuhan, belajarlah kepada anasir-anasir kehidupan. Antara lain matahari, bintang, selalu memberikan panengeran mongso kala. Iki lho wayahe panen, iki wayahe tandur, iki wayahe semi, iki wayahe udan, iki wayahe ketiga dan sebagainya. Itu alam dulu sudah memberikan sinyal seperti itu, dan leluhur kita karena berhasil menyatu dengan alam, cinta kepada alam, melebur dirinya dengan alam semesta, bareng-bareng hidup, berguru, santun, menata alam, sehingga rumusan-rumusan, ajaran-ajaran alam semesta itu mampu beliau tangkap untuk dijadikan kemudian ajaran, tulisan, tinggalan anak putu, termasuk wabah. Leluhur kita dulu berhasil menangkal wabah itu tidak ribet, tidak rebet. Di tulisan-tulisan sejarah, dongeng-dongeng kiai sepuh, dongeng-dongeng para guru itu menjelaskan ada Kidung Purwojati, ada Kidung Tolak Bala, ada Kidung Gayatri, ada mantra-mantra kuno. Ini ternyata loh, ini kalau pageblok itu leluhur kita kok menyikapinya dengan lagu, dengan doa, dengan mantra. Para penonton Dhamma TV yang kumuliakan, Anda sudah dipancing Ki Ardi. Leluhur kita itu dengan mantra, dengan doa, dengan tembang itu bisa mengusir sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti biar dipraktekkan satu tembang aja ya, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.